Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Aura Kamalia dari kelas 11 di JKT 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang akses control list. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang persiapan belajar ACL, konfigurasi standar ACL, konfigurasi rutin, sequence number, direction, dan juga solusi konfigurasi pada router 2. Nah, pertama kita harus memahami dahulu teman-teman, sebenarnya ACL atau Axis Control List itu apa sih? Jadi ACL itu daftar aturan yang digunakan untuk memfilter paket data yang masuk atau keluar dari sebuah antarmuka jaringan. Nah, ACL ini dapat diterapkan pada router maupun switch teman-teman untuk mengizinkan atau menolak trafik berdasarkan kriteria tertentu. Jadi seperti gampangnya itu misal di mikrotik kita bisa sebut sebagai firewall seperti itu. Hai. Nah, di sini kalian bisa langsung buka saja pada Cisco. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya ya. Di sini kalian bisa buat topologi terlebih dahulu. Di sini ada router, lalu di sini ada switch dan juga ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 dan juga server. Nah, di sini saya akan kasih keterangan. Di sini adalah VLAN 10. Lalu di sini adalah VLAN 20 dan di sini adalah VLAN 30. Nah, untuk IP-nya yang 10, 192.168, 10.0, 20.0 dan juga 30.0. Seperti itu. Oke. Nah, pada materi pertama kita akan membahas konfigurasi standar ACL teman-teman. Nah, pada konfigurasi standar ACL ini kalian bisa buka pada router 1 teman-teman. Ya, biar gampang ini bisa diubah aja ya namanya. Misalnya di sini router 101, lalu di sini adalah router 2 biar nggak bingung. Nah, di sini kalian bisa buka pada router 2, kalian pada menu CLI, lalu ini enable consti. Nah, di sini kalian bisa memasukkan perintah access list. Lalu kita tanda tanya. Nah, di sini ada standar dan juga ada yang extended teman-teman. Di sini kita bahas yang standar terlebih dahulu ya. Nah, untuk IP standar ini dari 1 sampai 99. Sedangkan untuk extended itu 1000 sampai 199 seperti itu. Nah, di sini kita pakai yang standar, misalnya access list 1, kita tanda tanya lagi. Nah, di sini ada pilihan nih teman-teman, ada deny, ada permit dan juga ada remake. Nah, di sini untuk deny artinya kita seperti memblokir atau tidak mengizinkan paket tertentu yang akan kita konfigurasi. Sedangkan jika permit ini adalah paketnya itu dapat diterima teman-teman, atau di sini itu forward gitu ya. Kalau yang deny itu kan reject atau ditolak gitu. Lalu untuk remake ini access list antara komen, jadi seperti membuat komen seperti itu. Nah, di sini kita di sini kita kasusnya itu, sebentar saya tulis kasusnya. Di sini kita akan membuat blokir VLAN 30 menuju server. Nah, jadi kita akan memblokir VLAN 30 menuju server. Kita bisa taruh sini aja. Nah, karena di sini kita akan blokir, maka kita bisa mengisikan perintahnya itu deny. Kita tanda tanya lagi. Di sini kita disuruh masukkan ada yang ABC, any dan juga ada host teman-teman. Nah, misalnya ABC ini address, lalu untuk host ini single host address. Kan kita maunya VLAN 30 ya. Di sini misalnya kita mau VLAN 30 yang di PC 5. Di sini kita lihat dulu, di sini IP-nya itu 30.2. Di sini misal VLAN 30 PC 5. Oke. Nah, lalu di sini karena kita hanya ingin memblokir PC 5, maka di sini kita pakainya yang host dan tanda tanya. Lalu di sini kita disuruh memasukkan host address atau IP address-nya. Berarti 192.168.30.2. Nah, kemudian
itu jika kita akan konfigurasi hanya pada PC5 teman-teman yang 30.2. Namun, misal kita pengen semua VLAN 30, itu bisa. Berarti langsung kayak gini aja, deny 192.168.30.0 seperti itu. Lalu di sini kita disuruh memasukkan wildcard bitnya, berarti 00.255. Habis itu kita enter. Oke, coba do show access list. Di sini sudah ada ya, deny 192.168.30.0. Artinya kita akan memblokir pada VLAN 30. Oke, di sini kita VLAN 30 saja. Lalu di sini kan kita pengennya VLAN 30 aja dan VLAN lainnya itu bisa komunikasi. Maka kita harus masukkan lagi nih teman-teman. Jadi kita masukkan yang access list. Lalu ini kita tanda tanya access list 1 permit any. Artinya yang lainnya akan bisa berkomunikasi selain VLAN 30. To show access. Di sini ada deny dan juga ada permit. Oke. Sekarang kita akan coba. Ini kita juga ada yang namanya direction teman-teman. Kita bisa lihat pada router 2, misalnya dari VLAN menuju ke router 1, lalu ke router 2, maka di sini adalah masuk atau bisa disebut dengan in. Maka gig 0/0 adalah in, lalu out-nya adalah gig 0/0. Untuk in-nya gig 0/1 seperti itu. Nah, maka di sini kita bisa langsung konfigurasi saja IP access list, IP access. Oh ya, kita masuk dulu pada interface-nya. Berarti di sini interface gig 0/0 karena kita akan masuk yang out-nya ya, di sini yang out. Oke. Gig 0/0. Lalu ini IP access group 1 out. Oke. Jika sudah, lalu kita akan coba ping teman-teman. Kita ping tadi dari VLAN 3 itu diblokir ya. Kita coba ping ke server. Nah, maka di sini kita akan violet teman-teman. Sedangkan VLAN 20 ke server, dan di sini pasti akan sukses karena kita tidak mengkonfigurasi untuk VLAN 20 diblokir ke server seperti itu. Kita coba, maka sudah successful. Artinya konfigurasi access list kita sudah berhasil. Nah, kemudian kita akan coba cek nih pada router 2. Kita coba do show access. Nah, di sini kita bisa lihat seperti melihat history gitu ya. Nah, di sini ada bagian yang deny atau yang kita blokir itu ada satu match. Artinya kita ada history melakukan komunikasi satu kali. Seperti ini tadi kan kita satu kali mencoba pada yang deny VLAN 30. Kemudian di sini permit any ada dua match atau dua percobaan di sini yang successful karena di sini permit any seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang konfigurasi routing teman-teman. Nah, di sini kan saya sudah langsung mengerjakan sendiri ya. Bagi yang belum mengetahui tentang konfigurasi routing, nah di sini saya akan menjelaskan. Oke. Di sini pada konfigurasi routing, kalian bisa masuk saja pada router 1 di sini. Lalu kita CLI enable const. Coba do show IP route. Nah, di sini kita belum memiliki IP milik si router 2 teman-teman. Yang 10.10.2 kita belum memiliki ya. Nah, maka di sini kita akan coba konfigurasi routingnya. Maka di sini kita bisa masuk saja pada router OSPF1. Lalu di sini kita enter, kita tambahkan networknya, kita akan otherface atau mempromosikan misal network 10.10.10.0.0.255 area 0. Lalu kita juga akan mempromosikan network VLAN-nya 192.168.10.0.0.255 area 0. Lalu kita juga yang VLAN 20, kemudian juga yang VLAN 30. Kita bisa exit,
Lalu kita juga akan konfigurasi pada router satunya. Kita akan tap menu CLI, enable const, lalu di sini kita router OSPF1, lalu kita mengadvertise networknya. Lalu di sini networknya 10.2, 10.0 dan 168.1.0. Berarti ini 10.10.10.000.255 area 0. Lalu di sini kita juga tambahkan yang 192.168.1.0.0.255 area 0. Oke, nah jika sudah muncul from leading to full, artinya OSPF-nya sudah berjalan teman-teman. Kita coba do show IP route. Nah di sini kita bisa lihat sudah ada OSPF-nya. Ada OSPF dari VLAN 10, VLAN 20, dan juga VLAN 30. Kita lihat pada router 0 yang di sini do show IP route. Nah maka di sini kita juga sudah ada OSPF-nya teman-teman yang 168.1.0 seperti itu. Nah, jika sudah, kita coba cek pada PC-nya. Di sini kita belum memiliki IP address nih teman-teman. Nah, di sini kita akan tambahkan ya. Coba kita cek di switch terlebih dahulu. Enable const to show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada VLAN-nya ya. Karena VLAN-nya sudah ada, berarti kita tinggal menyambungkan untuk DHCP saja. Oke, berarti di sini kita masuk ke interface gig 0/0.10. Nah, di sini saya akan memasukkan IP address untuk VLAN 10-nya, berarti 192.168.10.1.255.255.255.0. Kalau ini kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk yang VLAN 20 juga. IP address 192.168.20.1.255.255.0. Ini kita exit. Lalu kita juga pada VLAN 30-nya, kita tambahkan IP address 192.168.30.1.255.255.0. Oke, jika sudah kita akan coba menambahkan untuk dynamic routing-nya teman-teman. Nah, sekarang kita akan menambahkan IP DHCP-nya teman-teman. Untuk IP DHCP di router, kita bisa ketikkan IP DHCP pool, misalnya untuk VLAN 10. Nah, lalu di sini kita tambahkan networknya 192.168.10.255.255.255.0. Lalu di sini kalian bisa tambahkan default routernya 192.168.10.1, lalu DNS-nya 8.8.8.8, exit. Lalu IP DHCP pool untuk VLAN 20. Di sini kita tambahkan networknya 192.168.20.255.255.255.0. Lalu kita tambahkan default routernya 192.168.20.1, DNS server 8.8.8. Lalu IP DHCP pool untuk yang VLAN 30. Network 192.168.30.0.255.255.255.0. Lalu default router 192.168.30.1, DNS 8.8.8.8. Lalu kita exit. Sekarang kita akan coba cek DHCP-nya. Kita bisa buka pada PC, desktop, IP configuration, lalu kita alihkan ke DHCP. Oke, DHCP sudah sukses. Kita coba juga di PC 1, desktop, IP configuration, DHCP. Oke, sudah dapat DHCP. Pada VLAN 20 kita coba. Oke, di sini juga sudah dapat DHCP successful. Kita coba lagi. Desktop, IP configuration, DHCP. Sudah, lalu di sini untuk PC 4-nya, desktop, DHCP. Ini juga bisa. Lalu pada VLAN yang 30, desktop, IP configuration, DHCP. Maka di sini kita juga sudah successful. Lalu kita juga akan DHCP untuk servernya teman-teman. Ini saya servernya juga belum mendapatkan IP ya. Ini bisa exit dulu. Berarti di sini kita pergi ke interface gig 0/0. Lalu di sini kita tambahkan IP address-nya 192.168.1.255.255.255.0. Lalu ini kita bisa exit.
Lalu di sini kita bisa masukkan IP DHCP pool, misalnya server. Lalu di sini kita tambahkan network yang 192.168.0.255.255.255.0. Lalu default router 192.168.1.1 DNS-nya 8.8.8.8. Kita exit. Kita coba cek pada servernya. Kita ke menu desktop, IP configuration. Kita coba DHCP-nya. Oke, DHCP sudah sukses. Nah, coba pada server 1 juga, desktop, IP configuration. Oke, di sini juga sudah sukses. Lalu server 2, desktop, IP configuration. Lalu kita coba DHCP. Nah, oke, sudah sukses ya teman. IP DHCP-nya. Kemudian kita akan konfigurasi tadi kan standar ACL, routing, lalu sequence number ACL. Nah, kita masuk di sini. Nah, pada sequence number ini saya ingin membuat kasus blokir PC1 ke server seperti itu. Nah, saya ingin memblokir PC1 ke server. Nah, di sini kita bisa masuk ke router 2. Ini saya delete dulu. Nah, kita masuk ke router 2, lalu ke menu CLI, enable config. Lalu di sini saya akan coba akses list 1 deny host. Kita coba lihat PC1 IP-nya berapa. Di sini 10.3. 192.168.10.3. Do show access list. Nah, maka di sini kita sudah menambahkan yang deny host 10.3 seperti itu. Kita coba pengujian teman-teman. Kita coba VLAN 10 ke server. Kita coba lagi, coba VLAN 10 ke server. Nah, di sini kok kenapa successful? Padahal tadi kan kita konfigurasinya itu deny ya teman-teman. Artinya konfigurasi deny itu kan harusnya diblokir nih, blokir PC1 ke server. Nah, karena kita bisa lihat nih pada sequence numbernya teman-teman. Di sini ada 10, 20, dan juga 30. Semakin kecil angkanya, maka kan semakin diutamakan. Sedangkan di sini kan yang deny VLAN 10 itu paling akhir ya, yang 30. Maka yang diutamakan itu yang ini, yang deny 30.0. Berarti ini yang memblokir pada VLAN 30. Lalu di sini permit any untuk mengizinkan semuanya. Lalu baru deh memblokir VLAN 10. Nah, karena di atasnya ada mengizinkan semuanya, maka yang VLAN 10 ini yang deny tidak akan dianggap. Solusinya kita harus menaruh yang deny ini menuju di atasnya 20. Jadi di antara 10 dan 30 seperti itu. 10 dan 20. Nah, di sini kita bisa langsung saja IP access list standar 1. Lalu di sini kita no 30. Berarti agar yang 30-nya itu hilang. Coba do show access. Nah, maka ini yang 30 deny host itu sudah hilang ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi. Berarti misal angkanya itu 11, berarti biar ada di atasnya 10 ya, 11 aja. 11 deny host 192.168.10.3. Kita coba do show access. Nah, maka di sini yang deny host sudah ada di atasnya 20 ya. Lalu sekarang kita coba ping lagi dari PC1 ke server. Nah, maka di sini sudah violet teman-teman. Artinya untuk konfigurasinya sudah berhasil sequence number seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang direction ACL. Nah, jadi direction ACL itu apa? Seperti yang tadi terangkan tadi, direction itu
in atau out seperti itu ya. Jadi kalau dari sini VLAN ingin terhubung ke server kan melewati router 1. Lalu ke sini gig 0/1 artinya in, gig 0/2 artinya out, berarti masuk melalui gig 0/1 dan keluar di gig 0/0. Sebaliknya jika dari server ingin ke router 1, maka gig 0/1 ini in, lalu gig 0/0 adalah out seperti itu. Ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.